kita mengucapkan alhamdulillah, ingat bahwasanya yang memberikan nikmat itu Allah. Ingat terus, melihat tangan, alhamdulillah bisi tangan, ingat bahwasanya yang memberi tangan Allah. Bisi dunia, apalagi sudah dunia itu apa aja yang kita bisi tak? Bisi dunia yang kita pakai, yang ada di awak kitanya kah, yang ada di dalam rumah kitanya kah? Melihat, bersyukur, alhamdulillah. Tapi hati-hati, hati kita lawan pikiran kita pun ingat bahwasanya ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila syukur didasari dengan ingat kepada yang memberi nikmat, maka itu hakikat syukur. Itu tanda orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kada dimuntung aja syukurnya alhamdulillah ya. Tapi hatinya kemana bukahnya? Ya mudah-mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur insyaallah atas segala nikmat-nikmat Allah. Malam hari ini kita menghawuli salah seorang yang tenggelam di dalam mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pengarang kitab yang kita baca sahabat minggu, yaitu beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengarang Ratibul Haddad. Mudah-mudahan kita dapat berkah beliau insyaallah lah. Kada di dunia merasakan, karena di akhirat timbul aja bantuan daripada Allah. Sekalinya napa? Inya pernah hadir di sana dibacakan manakib, di sana diadakan haul salah seorang daripada kekasihnya Allah. Jar Allah kepada malaikat, wahai malaikat, itu seandainya juga banglah kita diadab, mudah-mudahan kada ada yang kena adab insyaallah lah. Malaikat itu pernahnya menghadiri haul daripada kekasihku dan kekasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habib Abdullah. Makanya beliau pandai, man arafna ma daya'na. Siapa yang kenal lawan kami, jar Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kami kada menyia-nyiakan dia. Kada menyia-nyiakan inya di dunia, kada menyia-nyiakan inya karena ketika sakratul maut, kada menyia-nyiakannya karena ketika di hari kiamat kena. Dengan berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa geram? Karena apabila kita cinta, ini simbol daripada kita cinta lawan beliau. Jasanya luar biasa di seluruh dunia, wabil khusus di daerah Indonesia. Banyak bebuhan ahli tasawuf mengambil kalam atau mengambil pandiran beliau, banyak benar. Di mana aja pian pondok pesantren di Indonesia ini pasti terbaca kitab Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, pasti terbaca wirid beliau itu Ratibul Haddad, bermanfaat benar di dunia. Tuh siapa yang mengamalkan Ratibul Haddad matinya husnul khatimah. Siapa yang ketujuh mengamalkan Ratibul Haddad, bacanya 1 mat aja, paling kada sampai setengah jam. Siapa yang ketujuh, siapa yang istiqomah mengamalkan Ratibul Haddad, matinya husnul khatimah. Diamalkan, sudah juga kalau diijazahkan, sudah juga diijazahkan. Lancak sudah itu diijazahkan. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wulidal Imam Al-Haddad yaumul Itsnin. Beliau ini dilahirkan hari Senin, Khamis min Safar, 5 bulan Safar, sanah 44 wa alf, sanah 1044. Ini berapa? 1443. Berapa tahun sudah? Tahu di lama, kada bisi kekuasaan. Itu aja lambat benar. Ayo 1443 dikurang 1044, kan lambat benar.
Ya, kita nih manusia tuh lama kok pada harap itu aja jadi nggak ada kawa menjawab kawa aja jadi imam hitung kawa coba kan ada hitungan tak langsung jawab bujur kan ada kan itu kita ngarannya kita itulah kita itu ngarannya manusia nang kayak itu masih aja coba bersambat harap 399 399 tahun sudah Sidin meninggal dunia sampai wah ini kitab-kitab beliau masih dibaca. Pandiran-pandiran Sidin masih dibicarakan oleh para aulia-aulia Allah. Wirid Sidin, Ratibul Haddad dibaca sampai wah ini. Dibaca oleh bubuhan para wali-wali besar. Di sekumpul dibaca. Kenapa garang jadi terbaca tadi? Qasidah Syekh Samman karena anak Sidin Habib Hasan dan Habib Alwi itu berhuruf sanad lawan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Jadi ada hubungan erat antara tariqah Sammaniyah lawan tariqah Sadah Alwi. Tapi Syekh Samman kada bertamu lawan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, tapi bertamu lawan anak Sidin Habib Hasan dan Habib Alwi. Yang mana beliau mengambil sanad Ratibul Haddad lawan mengambil sanad Ratibul Attas, makanya bisa kumpul dibaca Ratibul Haddad. Emang kayak itu jalurnya. Nah, kalau ikan ada yang kenapa jadi membaca qasidah Syekh Sammannya maka haula bi Abdullah jadi ada hubungannya. Berarti Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Badani berguru lawan Habib Abdullah melalui sanad. Buktinya Sidin mengambil sanad Ratibul Haddad. Nah, kuffa basaruhu wa huwa ibnu arba'a sinin. Umur 4 tahun Sidin buta. Kenapa? Karena sebuah penyakit. Umur 4 tahun halus benar orang sih. Tapi nabajar wa 'awadahu Allahu nural basirah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan penglihatan batin Sidin yang kuat benar. Nabajar syair in azhaballahu min 'ainayya nurahuma fa inna qalbi mudhi'un ma bihi dhararu. Jika Allah menghilangkan kedua mataku ini, nah kada kau melihat menghilangkan artinya menghilangkan cahayanya kada kau melihat lagi mata. Fa inna qalbi karena bahwasanya hatiku jadi seorang penyair nih mudhi'un bercahaya nampak daripada orang yang melihat. Ma bihi dhararu kadada memberi mudarat sama sekali. Allah. Ya mudah-mudahan kita dapat berkah beliau insyaallah lah. Lawas benar Sidin termasuk orang yang paling lawas memegang maqam qutbiyah, qutbul ghaus. Seikong aja ada di dunia tak maqam qutbul ghaus tuh yang kayak ini nah. Jadi bubuhan maqam para aulia Allah tuh contohnya yang kayak ini nah. Jadi qutbul ghaus tuh ya kepalanya nih nah. Menterinya tuh ya yang 100 buting nih. Karena ada qutbul ulum bawah Sidin jatuh. Ada qutbul apa macam-macam, qutbul anfas. Tapi qutbul ghaus itu sebutingnya ini. Sidin kena pemimpin daripada para aulia Allah. Salah satunya itu adalah Habib Abdullah, dan Sidin termasuk orang yang paling lawas benar memegang maqam qutbiyah. Padahal mata Sidin kada melihat, tapi dibukakan Allah Taala mata basirah. Mulai lagi halus Sidin ini badat alaihi atharu salah wan najabah min sigharih. Sudah ada bekas-bekas kesolehan dan keistimewaan min sigharih daripada mulai Sidin lagi halus. Wa qad kana yamilu ila ahadil masajid. Sidin itu katuju benar ke masjid-masjid tuh, nah hatinya tuh asa nyaman benar ke masjid. Ini kayak halus-halus nang kayak ini nak katuju sudah hadir majelis ilmu. Amunya dididik lagi terus halus nang kayak ini dididik sampainya gana kada dilapas tah. Insyaallah kena jadi orang tah. Kada jadi binatang kada. Jadi orang maksudnya kena jadi orang besar.
Ya mudah-mudahan kekanakan halus yang hadir ini kita jadi orang-orang besar insyaallah lah yang membantu agamanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkat sahibul haul jadikan mereka orang-orang soleh dan solehat ya Allah. Yang kada bang, kena dulu hadir dulu. Yang hadir ini khusus doanya. Ini mulai lagi halus. Ketujuh ke masjid inda khurujihi, ketika keluarnya minal madrasah, imbahinya datang dari madrasah. Kayak kita bahasa kita ya sekolah TK atau sekolah SD lah. Bahasanya modelnya kayak itu tah. Sekolah TK, sekolah SD. Imbah tuntung pada jadi permainan bola, Bang. Pada jadi pemain game, Bang. Ngapa? Sedang mencari masjid. Jadi masjid Tarim itu banyak, menuhi ini sekitar 400-an. Kotanya halus saja, tapi masjidnya banyak. Ya, kotanya halus saja. Kada kawapang punya kesana sebuting-sebuting masjid diziarahi yang ganal-ganal. Jadi ziarahi di sana. Napa jar? Fa yusalli min mi'ah ila mi'atain raka'ah. Jadi imbah sembahyang, imbah datang sekolah ke masjid sembahyang. Sedang berapa rakaat? Sembahyangnya ada sampai 100 sampai 200 rakaat. Kemarin kita sembahyang duha 2 rakaatin kali benar. Tuhan dak aja sugih kita namun kada diberi Allah taala kada diberi Allah taala sugih bemamai. Sembahyang duha aja koler. Tapi kita sembahyang duha kada hendak minta sugih kada, tapi itu amalan sugih. Baca Waqiah imbah asar, dibacakan Waqiah imbah asar Tuhan dak aja tuh perajakian. Tapi yang disuruh oleh Sayyidina Muhammad tadi digawi. Ulun ingat ketika ke Aceh itu terdapat lawan anak daripada Syekh muda wali. Kenapa jadi muda wali? Sidin mulai lagi anum sudah jadi wali. Pangkatnya itu tertinggi benar. Jadi Sidin termasuk pondok pesantren tertua dan anak Sidin alhamdulillah tua, ada umurnya berapa? 60 atau 76 kalau lah. Terdapat lawan Sidin. Jadi Abah semuanya berarti Abah ya kan leh. Abi kah? Beri kami amalan. Nah aku beri amalan di sini baca Waqiah aja sudah imbah asar. Nah itu toh hendak sugih zahir, hendak sugih batin. Nyatanya amunnya baca Waqiah, amunnya paham makna di situ, sugih ham hati biar. Kadusa kada hendak lagi dah minta sugih dunia ini, kada hendak lagi sudah. Pian baca Waqiah, paham apa yang ada di dalam Waqiah. Kada hendak lagi dunia tak. Tapi amun orang kada paham, ya ayo nya hendak dunia masih kada apa ada jadi masalah. Yang penting diamalkan. Siapa yang membaca surah Waqiah imbas sembahyang asar kada dikenakan ini tuh kefakiran. Sekalipun yang fakir karena dibukakan Allah taala hatinya tuh hatinya itu lapang. Kada merasa fakir. Itulah. Nena, imbahnya datang sekolah 100 rakaat. Kita sembahyang 100 rakaat ini anak kampihan dah. Nah ini yang pertama dan terakhir kali juga dua aja daripada anak lagi kena. Itu kita lah. Allah. Ini saban hari mulai lagi halus 200 rakaat, mi'ah ila mi'atain rakaat. Laqad nasha'a fi kanifi abawaihi al-karimah. Sungguh beliau ini hidup tumbuh besar di bawah asuhan mama abah nang soleh dan solehah. Jadi amunnya hendak juga tuh bisi anak yang soleh lawan solehah. Amunnya hendak tulah anak menjadi ahli ilmu. Abahnya dulu ketujuh lawan ilmu, mamanya dulu ketujuh lawan ilmu. Dan yakin imbah kita telah masuk akan ke pondok pesantren, anak tuh kita sudah ketujuh lawan ilmu, anak bini ketujuh lawan ilmu, yang laki ketujuh lawan ilmu, lalu anak dibawanya ke majelis ilmu. Kamu sudah ganal masuk akan ke pondok pesantren, jangan kada yakin nyembah nu abah mamanya juga pulang kada yakin mana juga di jalan pondok pesantren kayak ini aja jangan kayak itu. Kalau sambatan dalam hati ya kada mau jadi anak tuh. Keyakinan abah mamanya kada yakin abah mamanya.
Napa anak ulun kena kayak ini jiju padahal sudah lawas juga di pondok biar aja. Datuk Lampayan berapa tahun? 35 tahun. Ini hanya 7 tahun mana hanya 7 tahun. Belum lagi. Biar kena kawinnya ada apa juga. Sekolah kan aja sampai bahasa singot kada apa juga. Sampai berjanggut, sampai bahasa singot, sampai beruban. Jadi insyaallah mudah-mudahan anak kita berdatang jadi anak yang soleh dan soleha insyaallah lah. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini nama insyaallah. Akhlak beliau tumbuh, beliau belajar membaca Al-Quran, menuntut ilmu. Kadinya setumatan bang beliau menuntut ilmu. Dengan kekurangan beliau kada melihat tuh rajin aja menuntut ilmu. Ayo. Ada beliau mengambil belajar kitab minhaj. Kitab minhaj itu gananya nangkain fiqh Syafi'i. Jadi orang hendak berfatwa harus khatam dulu ini kitab minhaj. Memang kita terlihatin nggak ada sekolah, terjapaiin nggak ada sekolah, hendak melihat ada di rumah. Nah, alhamdulillah belajar lawan Mufti Tarim, lawan Habib Ali masyhur, alhamdulillah minhaj. Ini beliau kadang kau melihat, kalau bang nih ada bisi kekurangan anak misalnya, bahkan kekurangan itu mungkin menjadi kelebihannya karena apabila kita jurumuskannya ke dalam agama. Ingatakan itulah apabila Allah memberikan kita cobaan bisi anak kekurangan, jadikan kekurangannya itu menjadi kelebihannya di dalam ilmu agama. Ada mustahil. Banyaknya bang orang yang kada kawa berjalan, orang yang lumpuh, orang yang yang kada kawa berjalan lagi bang, akan tapi ada aja yang hafal Quran. Ayo. Allah, apalagi ya bisi kemampuan otaknya cerdas, gunakan dasar agama lah. Jadi sidin belajar kitab minhaj itu, belajar kitab minhaj akhirnya imbah sidin sudah ganal, guruannya pulang belajar lawan inya kitab Ihya Ulumuddin, saking alimnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kekurangan sidin itu nanti diolah abah sidin menjadi kelebihan di dalam ilmu agama. Akhirnya gurunya yang pernah melajarinya minhaj, akhirnya imbah sidin lawas pergi ke Hind, datang pulang ke Tarim, soalnya melihat keistimewaan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, belajar lawan murid tadi. Siapa? Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Belajar apa? Belajar kitab Ihya Ulumuddin. Akhlak beliau, ini perlu didengarkan, ini perlu diamalkan. Napa akhlak beliau jam? Ittasama bil akhlaqil muhammadiyah wasyama'ilin nabawiyah. Napa? Ini aja yang di dalam kitab sinilah, yang di dalam kitab sini. Kana akhidan bil afwi. Beliau ini orangnya pemaaf benar. Disakiti orang kah, maafakan sidin. Disambati orang kah, dimaafkan sidin. Direndahkan orang kah, dimaafkan sidin. Orangnya pemaaf benar, bawa bulik nih ini mbah majelis ini apabila ada orang tersalah lawan kita, sekalipun kita bujur, maafkan. Itu sifat nabawi, ini adalah akhlakun nabawiyah wasyama'ilil muhammadiyah. Ini diambil oleh pengarang ini. Pengarang ini cucu sidin. Yang sidin ambil akhlak daripada akhlak Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, orangnya pemaaf kayak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Muhammad sidin sujud diandaki kotoran kayak Pak. Kada tahu kah siapa yang andaki kotoran itu? Orang yang menyelamatkannya dunia akhirat kada tahu. Dunia dan isi-isinya, surga, bahkan surga juga berkat Sayyidina Muhammad diandakinya kotoran onta. Kenapa aja Sayyidina Muhammad sangit ke Sayyidina Muhammad? Wahai sahabat bunuh. Wahai sahabat datangi rumahnya. Wahai sahabat lakasi pukuli. Wahai sahabat caci makinya. Kada. Kenapa aja Sayyidina Muhammad?
Sayyidah Fatimah yang datang memberasihi menangis. Wahai anakku, jangan kamu menangis nakai. Kena suatu saat nih ngaran Abah Hikam nih nakai kena tersebar di seluruh dunia. Di sana ada rumah kayu, rumah batu, orang akan tahu siapa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kada keluar cacian, kada keluar hinaan, tapi yang keluar doa daripada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, beri mereka hidayah ya Allah, karena bubuhannya kada tahu. Kada itu aja saking rahmahnya Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ulun berharap di dalam sulbi mereka kena ada yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nina kana akhidan bil afwi. Sidin pemaaf benar orangnya. Apalagi lawan keluarga seorang. Lawan keluarga seorang, keluarga tuh ada tersalah, maafakan langsung. Jangan sampai terlambat minta maaf, jangan sampai terlambat memaafkan. Amunnya terlambat ya syaitan genam umpatan. Syaitan umpatan bapaknya wajar. Harga dirinya udah injak-injak. Mau orang kayak itu ternyata tuh syaitan tak? Ini syaitan itu. Ini kenapa? Karena itu lain akhlak Sayyidina Muhammad, akhlak syaitan kada pemaaf. Karena akhidan bil afwi, karena orangnya nih jalla cucu sidin nih, karena beliau ini bersifat bil akhlaqil muhammadiyah wa syama'ilin nabawiyah. Salah satunya wa kana akhidan bil afwi. Ayo saling bermaaf-maafan aja sudah kita nah. Kalau pang ada tersalah pandai misalnya, maafakan. Kalau pang ada tersalah gawi, maafakan. Wabil khusus yang berkeluarga, yang sekeluarga, anak salah maafakan, tetangga salah maafakan, kawan tersalah, nyopang yang bati ulun dia, nyopang menyakiti hati ulun dia, nyopang mengambil apun ulun dia, nyopang jatuh menggores melukai hati ulun dia. Ayo je barang aja apa macam-macamnya nita. Maafakan, itu akhlak Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Imbahnya itu bang, apa pulang? Amiran bil ma'ruf. Ketujuh membawai orang dalam kebaikan. Ya. Ketujuh badan membawai orang dalam kebaikan. Makanya bergelar qutbud dakwah, ad-da'i ilallah. Ini amar ma'ruf ini adalah, ingatakan adalah setiap orang yang membawai kebaikan, itu pada lepas daripada membawai orang kepada Allah, membawai orang kepada Sayyidina Muhammad. Ad-da'i ilallah, ad-da'i ilallah, ad-da'i ila tariqah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun orang itu bergelar ad-da'i ilallah, orang berdakwah ke jalan Allah, harus jalannya mengingatkan orang terus kepada Allah dan mengingatkan orang jasanya Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangka itu amar ma'ruf jar bujur bang, amar ma'ruf tapi gasan inya hidup di dalam amar ma'ruf. Orang kita menghidup akan amar ma'ruf, bukan kita hidup dengan amar ma'ruf. Pahamlah? Kita menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar kayak apa caranya? Membawai orang ke jalan Allah, membawai orang kepada menghimuakan hati baginda Muhammad. Maka itu amar ma'rufnya. Jangan kita hidup di amar ma'ruf. Hidup di amar ma'ruf penjual agama ngarannya kita. Ya. Ad-da'i ilallah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itu yang kedua. Yang pertama pemaaf benar. Yang kedua orangnya ketujuh membawai orang kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga mu'ridan 'anil jahilin. Kada menghiraukan orang bungul. Berjauh daripada orang bungul. Mau pada zaman lalu disambatlah orang jahil. Kada patujuh sidin berkumpul lawan orang-orang yang kada tapi karuan. Kenapa garang? Karena menjauhkan kita daripada Allah. Tapi membawai orang ke dalam kebaikan siapa aja dibawai, tapi untuk bekawan benar, tenang bekawan benar.
kemana-mana umpatinya, atau bekawan benar kadapi ketujuh yang dicarinya ini itu bekawan orang-orang yang soleh. Itu toh. Ini yang terakhir yaitu muqtadiyan bi sayyidil mursalin, gawian beliau mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lah kita mendapat berkah beliau insyaallah lah. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah, ketika disebutkan nama orang-orang soleh, apalagi ini orang solehnya adalah cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang garing ampi garing, mudah-mudahan yang banyak hutang insyaallah habis hutangnya insyaallah, mudah-mudahan yang galau insyaallah mudah-mudahan tenang hatinya insyaallah, mudah-mudahan yang masih fakir hatinya ya Allah sugihakan hati yang hadir ya Allah, ya Allah sugihakan hati yang hadir ya Allah, sugihakan ya Allah dengan cahaya tauhid ya Allah, dengan cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sugihakan dengan cahaya tawadhu, sugihakan ya Allah dengan cahaya mahabbah dengan Allah dan mahabbah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zuriat Sayyidina Muhammad dan orang-orang saleh daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampai meninggal dunia kita insyaallah sugih, di dalam kubur sugih, di akhirat sugih. Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat insyaallah lah dengan berkat Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ibadah beliau ini mengatakan kita mengatakan kita bahwasanya siapa kita. Nah, salah satu faidah daripada membaca manaqib orang-orang saleh, orang-orang wali, supaya mengatakan kita siapa garang kita jauh benar. Yang kayak tadi jejin lah nang 100 rakaat tadi, nang 200 rakaat tadi kita bang hanya sembahyang tarawih 20 rakaat ganal hitung sudah. Atau tahajud misalnya, hanya tahajud berapa rakaat? Hanya tahajud misalnya 10 rakaat, witir 11 rakaat, 21 itu jin sudah ganal baju sudah. Ini nah orang imbah sekolah waktu duhanya aja 200 rakaat. Artinya apa? Kita kada dapat apanya, kita kada siap jauh benar. Nah, menimbulkan hati kita tuh tawadhu, hati kita kadang merasa kita hebat nih, ini nah orang yang hebat. Itu jin belum tentu lagi kita diterima lagi ibadah kita. Nah, belum tentu lagi diterima ibadah kita. Kana la yanamu minal laili illa qalila. Beliau ini kada guring daripada malam kecuali sedikit, satu mat benar guring. Nah, bal dzakara ba'du man lahadahu annahu la yanamu illa ghafawat. Bahkan ada juga yang menyaksikan beliau, mungkin daripada anak-anak beliau, sidin tu guringnya hafawat kayak ininya dan guringnya nah. Tak bangun, sebentar lah. Kayak biar ngeloncak ngantok deh pak, ngantok ada kalau ngantok ngeloncak baru tuh bangun, Thailand. Makanya itu juga guringnya setiap hari. Kita bang berapa sehari goreng? 10 jam sekolah. Imbas subuh goreng sampai zuhur. Habis zuhur ya goreng 1 mat jar istirahat, goreng pulang. Nah, itu jadi para maghrib jadi bangun. Begawi jar. Begawi goreng di masjid, goreng juga apalagi pas begawi harinya hujan. Nah, itu nyata gorengan sudah. Ini nah gorengnya 1 mat aja. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu amwaluna wa jami'u ma kana lana innama huwa lil badli wat takarrum ala dawil hajati wal mustahiqin. Ini nah saking pemurahnya beliau, pemurah benar orangnya. Nah bajar amwaluna saksiakan jasidin harta aku siapa aja hendak datang, siapa wani kayak itu dikerubuti orangnya dah. Ini jasidina saksiakan amwaluna harta kami wa jami'u ma kana lana seluruh apa aja yang ampun aku jasidin innama huwa lil badli, bahwasanya berataan itu gasan al badal
La ilaha illallah. Wat takarrum, yaitu gasan jalan Allah, gasan takarrum, memuliakan ala dawil hajah, bagi yang memerlukan, dawil hajah wal mustahikin, dan orang yang mustahikin, bagi orang yang berhak mendapatkannya. Presiden hartaku saksi akan berataan, ayo siapa yang hendak datangi ke rumah, bahwasanya gasar seluruh orang yang bisi hajat dan orang yang berhak mendapatkannya. Tapi orang di sana orang alim-alim. Coba kan Habib Abdullah Al-Haddad lah hidup di zaman kita nangka ini nah. Wah, bisa habis lalu ampun sidin sekolah. Habis aku di rumah sidin. Tapi orang di sana orangnya wara-wara, paham peguruan. Tapi ini diniatakan sini orang niat wani nangka ini. Kada sekadar niat na Jepang. Namun dia datang orang dasar bujur di bari isidin. Nangka itu tuh. La ilaha illallah. Tanda wali dua jalabah guru bahari. Orangnya pemurah dan kada penyangitan. Nah, ada kau udah pian, amun ada wadah pian dua ini tanda wali tau. Nyatanya wali murid dulu ya kalau lah. Wali murid dulu. Pemurah lawan kada penyangitan. Tak tampar orang. Senyum aja. Terima kasih lah. Tapi senyumnya ini hatinya juga senang. Kalau ditampar, menggurunumnya di rumah. Itu lain lagi kisahnya. Sangitnya itu di rumah, menggurunumnya di rumah. Digepak orang kah mobil, sangitnya tuh kini di rumah. Oh alhamdulillah. Jadi di hadapan orang wani menyambat sakit di rumah menyangit tadi jan. Tuh mobil lingsak tadi, nyangit di rumah. Itu masih penyangitan karena Allah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dapat berkah insyaallah lah. Nah hari ini tadi ulun kada sempat menyembah yang akan umpat, tapi sidin anggota majelis kita juga teguring tadi, minum obat teguring. Beliau Sarasto lah, yalah Sarasto. Bin Wongso Pawiro. Ya Allah, mudah-mudahan ini juga nih ada kiriman minta hawal dan tahlil juga aja. Mansur bin Darsi. Mudah-mudahan berataan diampuni dosanya insyaallah lah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, yang kami dapat hari ini daripada maulid, daripada pengajian, daripada tahlil kena ya Allah, kirimkan kepada mereka-mereka ini ya Allah, dan orang yang pernah hadir di majelis ilmu kami ya Allah, kirimkan pahala yang malam hari ini ya Allah, dan kepada keluarga kita berataan, abah mama kita berataan, sampai ke Nabi Adam sana insyaallah lah, dan seluruh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka nyaman berataan di dalam kubur insyaallah, diangkat pangkat mereka insyaallah ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin, dan mudah-mudahan diberikan cahaya kubur-kubur mereka insyaallah. Wabil khusus yang meminta ini ya Allah, kubur mereka tarangi ya Allah dengan cahaya tauhid, cahaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dzikri wa ala annahu la ilaha illallah, la ilaha